Hai guys, berjumpa lagi dengan Eco di Eco Cosplay Corner. Nah, hari ini spesial banget soalnya hari ini aku bakal kedatangan tamu, yaitu dari program Insert TV dari Trans TV. Nah, mereka mau ngeliat studio workshop aku dan mereka mau diskusi atau interview sedikit mengenai hobi aku ini, yaitu cosplay, dan juga bidang usaha aku ini yaitu cosplay. So penasaran gimana? Check it out videonya ya. Tapi jangan lupa sebelum itu like dan subscribe video aku ini, channel aku ini, biar aku makin semangat nih bikin konten-kontennya. Oke guys. Kalau ngomongin soal cosplay sendiri, ini kan udah berkembang pesat nih di Indonesia. Makanya hari ini tim Insert mau ketemu dengan salah satu cosplayer di Indonesia. Kebetulan kita juga udah janjian langsung di rumahnya dan ini udah sampai. Jadi ya udah, mendingan kita langsung masuk yuk. Nah, pemirsa Insert, ini dia salah satu cosplayer di Indonesia yang aku bilang tadi. Di sini ada Kak Eco. Hai guys, salam kenal, aku Eco, cosplayer dari Jakarta. Oke, nah kabarnya nih Kak Eco ini udah berkali-kali bolak-balik ke luar negeri, ikutin berbagai lomba, bahkan jadi juri juga. Gimana Kak? Sejak tahun 2006 itu pertama kali aku cosplay, dan sejak itu aku menantang diri sendiri untuk ikut lomba biar aku ngasah skill, dapat teman baru dan lain-lain gitu. Dan bersyukurnya mungkin aku berkati juga, jadi bisa menang lomba-lomba di Jakarta dulu pertama, habis itu tahun 2012 bisa ke Singapura, terus 2013 ke Jepang. Intinya sih ada ikut lomba di Indonesia, jadi wakil Indonesia di negara lain itu gitu, bertanding dengan kontestan cosplayer dari berbagai belahan di dunia sih. Keren. Kita lupa nih, hari ini cosplay dari apa sih Kak? Ini siapa? Mungkin teman-teman semua nostalgia ya melihat karakter ini, soalnya ini juga salah satu karakter favoritku sejak aku sekolah dulu. Aku nonton tiap hari Minggu di TV. Ini anime yang terkenal banget sih menurutku di seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga. Hari ini aku jadi Conan Edogawa dari Detektif Conan. Oke, aku ambil satu ini menurutku juga satu yang memorable sih. Ini jadi aku dapat waktu itu ada perlombaan internasional di Switzerland tahun 2016, dan kebetulan mereka mengundang aku sebagai aku dari Indonesia. Mereka memilih sendiri sih. Jadi terus di sana aku happy banget soalnya bisa menunjukkan cosplay Indonesia ke dunia, apalagi di Eropa gitu kan. Dan mewakilkan Indonesia tentunya ya. Terus jadi seneng aja sih, pengen orang tuh ngelihat bahwa Indonesia juga ada cosplay yang apa ya, yang menarik dan bagus sih. Kalau jadi juri itu sendiri itu di event apa mungkin Kak? Sebenarnya banyak sekarang, udah banyak event di Indonesia sendiri juga banyak. Jadi di Indonesia sendiri bersyukurnya aku bisa cukup keliling Indonesia oleh karena event cosplay ini gitu, dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan sampai Sulawesi. Jadi aku bersyukur banget sih dari Indonesia sendiri. Kalau dari luar untuk ngejuri ya, aku pernah ngejuri di Switzerland, pernah di Cina, pernah di Eropa, di Prancis, di Netherlands, di Bulgaria, dan negara lain lah ya, mungkin kalau lupa Filipina lah ya. Terwakil dari Indonesia yang awalnya tadi cuma ikut lomba sampai jadi juri. Keren banget sih ini Kak. Kak, kalau kita ini kan udah lihat banyak banget achievementnya, aku mau lihat tuh koleksi-koleksinya. Pasti pemirsa itu di rumah juga penasaran nih. Kayak apa aja sih kabarnya? Kayak ini juga punya workshop gimana? Jadi ini benar-benar bikin sendiri. Karena itu namanya kalau di sini busa hati, atau kalau bahasa ininya sih Eva Foam. Gimana nih Kak? Wow, gede banget. Oke, kalau diceritain ya, ini mungkin anak lama jadul yang suka main game mungkin tahu, karena ini adalah game PC game online PC yang cukup terkenal zaman dulu, yaitu RF Online. Yang biasanya main di warnet. Nah itu ini robotnya. Jadi waktu itu aku cosplay sebagai Bellato, dan ini naik robot. Jadi pakai kostum, naik kostum juga gitu.
gitu. Jadi waktu itu aku pakai di Indonesia Comic Con yang aku berhasil juara 1 yang aku dikirim ke US ke Chicago buat jadi wakil Indonesia sih. Kostum Ini tangis dari air mata loh, jangan salah, ini juga ini perjuangannya seperti apa sih? bukan cuma bentuknya doang loh, ini yang sulit, ini mekanismenya sulit soalnya. Aku waktu itu merancang suatu performance di panggung dimana tadinya dia jadi patung, pas aku naik, aku buka semua kuncinya terus aku bisa gerakin di atas itu. Terus ini akhirnya bisa kebuka. Nah itu sih. Ya mungkin bisa dilihat nanti kalau dilihat YouTube search itu. Jadi teman-teman yang cosplayer yang mau cosplay juga, jadi karakter yang kamu suka aja. Jadi dari karakter yang kamu suka tuh kamu bakal bisa menggali lebih banyak lagi. Jangan kamu cosplayin sesuatu yang nggak kamu suka juga. Jadi dari yang kamu suka, apa yang kamu impikan itu ya berusaha untuk mencapai. Emang itu butuh proses, jadi jangan cepat menyerah. Setahun 2 tahun tuh waktu yang singkat loh, itu singkat banget. Jadi yang instan ya Kak, pasti harus melewati berbagai gunung. ya, aku mau nanya juga nih. Ini kan kamu buat kostum-kostum karakter yang mungkin juga banyak disukain orang ya. Sempet kepikiran juga ada pressure sendiri gak sih saat membuat ini? Misalnya kayak ini nih, Thor, dimana semua orang tahu dan semua orang suka. Takut nanti nggak sesuai ekspektasi saat setelah dibikin, takut fail, takut segala macam, takut nanti orang melihatnya no, itu nggak mirip, itu aduh kayaknya ada yang gagal segala macam. Pasti untuk seorang cosplayer ada pressure. Iya, cuman pasti ada sih. Menurut aku mau siapapun kita, mau terkenal apapun kita, mau kita presiden pasti juga ada yang negatif sih. Jadi ya ngapain kita fokus sama yang negatif? Jadi mendingan ya kita lakuin yang kita bisa, yang semaksimal mungkin. Kita puas sebenarnya, ini intinya sih kita puas dengan hasil kita sendiri sih. Kita jangan ngelihat pendapat orang terlalu banyak, apalagi yang negatif, karena itu pasti iya akan bikin down, akhirnya kita nggak berkembang. Jadi mendingan kita fokus sama diri sendiri, sama hal-hal yang positif aja sih. Tapi kamu pernah gak ada di titik itu, mungkin down dan komentar apa sih so far seperti apa? Sering. Wah guys, sekarang aku jadi reporternya nih gantian, soalnya reporternya lagi nyoba kostum Wonder Woman. Penasaran nggak hasilnya kayak gimana? Reporternya bisa cosplay jadi Wonder Woman. Yuk kita lihat aja langsung hasilnya. Wow, gila keren ya. Gimana pemirsa? Cocok gak? Udah kayak Wonder Woman beneran? Oke, ini di situ ada Iron Man, di sini juga ada senjata ya. Terus ini kostum yang aku pakai di US, di Chicago waktu itu kontes. Ini juga pembuatannya cukup rumit juga ya. Rumitnya dalam arti di sini banyak detail dan kita mau menunjukkan kemewahan dari kostum ini karena sifat dari karakter ini adalah kayak luxury gitu sih. Ini juga jadi satu-satu ini benar-benar detailnya satu. Ini setiap warna itu beda bahan pelapisan. Ini tangis dan air mata juga. Wow. Cuman kita jadi puas sih ngelihatnya, kayak kita udah work hard for it gitu. Jadi puas dengan hasil karya sendiri. Dengan sudah banyaknya achievement yang diraih oleh Kak Eco, pencapaian apa yang sampai sekarang belum nih? Kalau kita lihat kan di bawahnya udah semua, jadi juri pun udah. Apa yang belum dan apa yang masih terus bikin Kak Eco tuh masih terus tertarik dengan hobi cosplay ini? Ya kalau memang impianku itu dari dulu itu adalah dimana aku bisa cosplay, dengan hobiku cosplay ini aku bisa keliling dunia dan terwujud. Oke, terus jadi untuk sekarang sih motivasiku ya, aku pengen memberikan motivasi sih kepada generasi di bawah sih. Jadi pengen edukasi juga, men-sharingkan apa yang aku bisa dan aku punya, mungkin lewat channel YouTubeku juga. Aku di situ sharing gimana cara buat kostum, gimana photo session. Iya, jadi aku pengen mungkin aku nggak bakal cosplay seterusnya kan sampai tua gitu. Cuman aku pengen dengan apa yang aku punya aku bisa share ke teman-teman biar mereka tuh ada gambaran apa sih yang
info dan skill-skill yang mereka butuhkan, aku bisa share ke mereka. Tipsnya buat teman-teman Bagi semua mereka yang pemula tapi mungkin ragu untuk benar-benar terjun ke dunia cosplay sendiri karena memikirkan segala macamnya. Karena kan kalau dilihat ini pasti nggak mudah, belum dari bahannya dan segala macamnya. Menurutku sih dimulai aja dulu sih kalau aku, karena segala sesuatu tuh nggak bakal bisa terjadi kalau nggak mulai dulu. Itu yang biasanya buat orang juga sulit, karena kita kepikirnya adalah ini kok sulit sampai bisa kostum kayak gitu, apakah aku bisa bikin. Sebenarnya kita nggak menuntut cosplay itu buat sendiri kok kostumnya, cuma kalau untuk event internasional atau lomba-lomba tertentu memang itu harus buat sendiri. Cuma kalau buat hobi, buat have fun, buat banyak kenalan, untuk mendapatkan komunitas baru, itu nggak ada patokannya. Jadi coba aja dengan ngumpulin mungkin uang jajan. Kan ini kan hobi sebenarnya positif ya. Yes. Ini positif dan membuat kamu tuh bisa berkarya lebih jauh lagi sama kenalan dengan banyak orang, karena namanya penggemar cosplay dan anime ini banyak sekali. Iya. Jadi lakukan yang terbaik yang kamu punya, sampai suatu saat itu pasti ada exposure dari media kah, dari orang yang lebih senior kah, yang melihat bakat kamu, ya terus berkarya sebaik mungkin sampai saat itu tiba. Itu banyak kok contohnya, nggak cuma aku juga, temanku yang influencer sekarang jadi brand ambassador, yang followersnya juga udah ribuan, ratusan ribu K gitu kan. Itu juga sharing kayak gitu. Jadi lakukan apa yang kamu bisa dan positif, konsisten, nanti bakal ada kok hasilnya ada saatnya dimana kamu bisa, itu saat yang pas yang bikin kamu tuh melejit ke atas. Oke pemirsa Insert, itu dia tadi ngobrol-ngobrol aku bareng sama Kak Echo, salah satu cosplayer Indonesia yang pasti udah memotivasi kita semua jadi perwakilan juga di luar sana, mewakili Indonesia, membawa nama baik Indonesia juga. Ini benar-benar patut diapresiasi banget, keren banget Kak Echo. Dan aku makasih banyak nih, kita udah dibolehin main kesini. Tadi lihat koleksi-koleksi dari Kak Echo, sampai aku diizinin untuk nyobain salah satu kostum nih, masih aku pakai sampai sekarang. Jadi jadi pas lagi ya. Pengen bawa pulang. Pastinya makasih banyak tadi juga buat pemirsa yang di rumah, terutama untuk cosplayer pemula. Tadi udah banyak banget tips-tips dari Kak Echo. Makasih banyak sekali lagi Kak Echo atas waktunya. Semoga bisa jadi bermanfaat untuk semua yang nonton ini. Makasih pemirsa yang sudah ngikutin. Thank you. Kesan-kesannya syuting bareng Kak Echo itu seneng banget, soalnya aku dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru juga. Tadinya tuh sama sekali nggak tahu soal dunia cosplay, cuman kayak searching aja. Tapi akhirnya bisa ketemu Kak Echo, bisa langsung ngobrol soal dunia cosplay, terus juga bisa langsung lihat hasil karyanya. Sempet amazed banget juga pas lihat hasil karya Kak Echo. Terus sampai aku juga dikasih kesempatan buat nyobain cosplay Wonder Woman, itu seru banget. Pokoknya seneng deh bisa dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru. Makasih Kak Echo, sukses terus. Hai, nama saya Valdino. Kenapa memilih untuk meliput cosplay? Pertama, saya rasa banyak orang yang setuju kalau cosplayer itu keren. Dan mereka berani untuk mengekspresikan apa yang mereka suka melalui penampilan secara visual, dan nggak semua orang bisa melakukan itu. Jadi itu sesuatu yang keren juga untuk saya, karena saya sendiri sebenarnya cukup suka sama animasi Jepang ya, dalam hal ini anime, dan karakter-karakter yang direpresentasikan melalui cosplaynya itu ya sangat keren. Dan saya pun sering kali menjadi fotografer cosplayer. Dan kenapa kalau ditanya kenapa memilih Kak Echo, karena ya seperti yang kita tahu ya, Kak Echo itu dengan segala pencapaiannya dia sudah berhasil malang buana istilahnya sampai ke luar negeri beberapa kali, dan itu sesuatu pencapaian yang luar biasa. Dan ini bisa menjadi cerminan juga untuk para cosplayer di Indonesia. Semoga bisa menjadi inspirasi juga, dan tentunya meningkatkan lagi kualitas cosplay yang ada di Indonesia. Saya rasa itu. Itu dia liputan dari Insert TV, Trans TV. Dan semoga teman-teman juga bisa lihat ya langsung di TV-nya. Dan semoga apa yang aku bicarakan, yang aku sampaikan dari liputan tersebut bisa membawa dampak positif untuk pandangan masyarakat luas terhadap cosplay,
dan cosplayer, dan semoga mereka bisa mendukung hobi kita ini dengan positif, karena hobi ini merupakan hobi yang baik dan membangun serta mengasah kreativitas. So, jangan banyak drama ya guys. Tunjukkan aja karya-karya kamu yang semakin berkembang. So, jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku ini ya, Eco Cosplay Corner, sehingga aku makin semangat nih sharing konten-konten positifnya. So, see you guys di next episode yang udah pastinya makin keren dan makin seru. Oke, see you guys. Nah, pemirsa. Gila itu. Wow. Dalam, dalam tuh. Nah Kak Eca sendiri sudah 14 tahun nih di dunia cosplay. Dan gue lupa mau apa tadi namanya Kiprol. Tadi gue jadi lupa mau